语言爬满了甲骨。 Tetua senior Istana Iblis Api meraih orang ini dan berteriak dengan suara yang mengesankan. Penatua senior, Anda mengirim Raja Iblis. Hampir semua orang kami dibantai bersih, pakar tertinggi ini berteriak sambil menangis. Itu terlalu tragis. Itu hanya satu orang, namun mereka semua dikalahkan. Mustahil. Kelompok yang saya kirim semuanya adalah ikan campuran tanpa seorang ahli di antara mereka. Mereka seharusnya tidak bisa melawan kalian sama sekali. Bagaimana tragedi mengerikan semacam ini terjadi? Itu memang terjadi. Dia adalah seorang ahli muda, terlihat seperti dia belum mencapai usia 20 tahun, namun dia membantai ke segala arah dan membunuh orang-orang kita satu demi satu, mewarnai lantai dengan darah, pakar tertinggi lainnya menambahkan. Matanya memerah, karena dia membawa keponakannya untuk mengalami dunia, namun dia akhirnya dibantai. Bahkan jika itu adalah istana iblis api, tidak semua orang bisa mendapatkan simbol kehidupan gigi binatang. Hal semacam ini sangat berharga. Sekte-sekte besar ini hanya menerima sekitar 10 dari mereka perwarisan. Fluktuasi energi berdesir keluar. Simbol formasi berkedip-kedip, dan seorang wanita berjalan keluar, rambutnya benar-benar acak-acakan. Dia tampak seperti menerima kejutan besar, wajahnya pucat seperti mayat. Pakar tertinggi terakhir dari Istana Iblis Api yang memiliki simbol kehidupan kembali dari terbunuh. Saat ini, semua orang di pintu masuk alam rahasia merasa sangat khawatir. Tempat ini segera menjadi sunyi. Penatua senior, itu terlalu tragis. Orang-orang yang tersisa semuanya mati. Wanita muda ini meratap. Putra sulungnya yang dia lindungi dan pertahankan di sisinya juga terbunuh. Mereka yang bisa mendapatkan simbol kehidupan tidak hanya memiliki bakat luar biasa, status mereka di Istana Iblis Api juga tidak rendah. Mereka berada di bawah garis keturunan langsung Tetua Agung, namun saat ini, mereka semua sangat menderita. Wajah sesepuh senior ini abu-abu. Belum lama ini, dia masih membawa kekejaman dan kepuasan, merasa bahwa dia mengirim sekelompok ikan sampah yang tidak berguna, meringankan tekanan yang akan dihadapi klannya. Pada akhirnya, ada hasil ini. Bagaimana dengan kelompok 4 Cilingkong? Dia dengan enggan bertanya. Mereka terjebak di dalam istana emas yang sangat besar. Akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri, jawab seorang ahli tertinggi. Kali ini, klan kami tidak mendapatkan panen, namun kerugian kami parah. Selain kami, semua murid lainnya telah terbunuh. Pakar tertinggi lainnya berkata dengan wajah pucat. Sudah selesai. Penatua senior yang menjaga pintu masuk merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Itu semua adalah bakat generasi muda mereka. Begitu banyak dari mereka mati sekaligus. Apa yang telah dia lakukan? Dia tidak berani membayangkan hukuman seperti apa yang akan dia terima ketika dia kembali ke klan. Efek dari ini terlalu parah. Dengan hanya beberapa ahli tertinggi yang kembali, bagaimana dengan kumpulan jenius yang lebih muda? Itu sama dengan menyerah pada seluruh generasi. Di samping, ekspresi sesepuh senior sekte besar lainnya menjadi rumit. Mereka saling memandang dan dalam hati bersukacita. Belum lama ini, mereka masih tidak puas karena Istana Iblis Api merebut kelompok ikan campuran itu dari mereka. Pada akhirnya, bencana seperti itu terjadi begitu cepat, membuat semua orang ini merasa sangat khawatir. Mereka benar-benar beruntung Istana Iblis Api bergerak cepat, merebut kelompok ikan sampah ini dari mereka. Dia hanya satu orang, jadi bagaimana dia bisa berurusan dengan dua generasi murid dari klanku sendirian dan menyapu mereka semua? Ini terlalu kuat, tetua senior ini berkata pada dirinya sendiri dengan sedih. Dia mungkin bakat yang luar biasa, seorang ahli tertinggi berkata dengan lembut. Apa, bakat yang luar biasa? Penatua senior sangat marah. Kemudian, dia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar kali ini. Orang-orang sekte besar lainnya juga menghirup udara dingin. Bakat luar biasa sebenarnya diperlakukan seperti ikan campuran dan dikirim ke area sekte, bukankah ini sama dengan mengirim singa ke kawanan domba?
Pikiran semua orang bergetar dalam hati. Seluruh provinsi bahkan mungkin tidak memiliki bakat luar biasa. Istana Iblis Api terlalu sial. Demi mendapatkan keuntungan, mereka akhirnya memprovokasi Raja Iblis Muda. Jelas bahwa balap bangau berbulu merah mulai dari sini akan menjadi contoh model. Ras mereka pasti akan diejek dan diejek selama bertahun-tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Masih ada pembudidaya tak berujung berkerumun di sekitar pintu masuk. Mereka semua adalah makhluk yang tidak bisa masuk sebelumnya. Orang-orang ini tidak menyebar dan menunggu hasilnya. Ada terlalu banyak pembudidaya di sini. Jika sesuatu terjadi, berita akan cepat menyebar ke setiap daerah. Istana Iblis Api pasti akan menjadi contoh yang baik untuk dipelajari. Di dalam Origin Sky Secret Realm, tinju Si Hao menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Bahkan para ahli tertinggi di jalannya hancur berantakan. Hujan berdarah tersebar di mana-mana. Orang-orang Istana Iblis Api hampir semuanya terbunuh. Saat ini, penampilannya benar-benar seperti Raja Iblis, dengan hati dingin menyapu semua musuh di depannya. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Belum lama ini, klan ini sangat kejam, memaksa para pembudidaya luar untuk mati. Mereka semua memegang busur besar, siap membunuh kapan saja. Di bawah Gunung Emas, wajah keempat ahli menjadi pucat, dan kemudian mereka menjadi pucat. Mereka sangat marah sehingga tubuh mereka bergetar tak terkendali. Ini terlalu tragis, bencana mutlak. Cilingkong hampir terbunuh di tempat untuk kembali ke altar dan kembali untuk menyelamatkan semua orang. Namun, setelah menghitung waktunya, dia memutuskan bahwa itu pasti tidak akan cukup. Dia hanya akan sia-sia menghabiskan simbol gigi binatang berharga tubuhnya. Ini membuat rambutnya berdiri karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih ada satu orang terakhir di depan Si Hao, saudara perempuan dan pemuda tampan yang terlihat sedikit feminin. Itu tepatnya Chi Feng. Dia terus mundur, merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang macam apa ini? Membunuh orang-orang Istana Iblis Api seperti memotong rumput untuknya. Dia terlalu kejam dan menakutkan. Jangan datang. Kaki dan pinggangnya gemetar, hampir ambruk di tempat. Dia tidak memiliki simbol kehidupan, jadi bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Tidakkah kamu benar-benar suka memberitahu orang lain apakah mereka harus hidup atau mati? Sekarang giliranmu. Si Hao dengan tenang berkata. Meskipun dia membunuh banyak ahli, pakaiannya tidak terkontaminasi sedikit pun darah. Dia masih tampak menyendiri seperti makhluk abadi. Paman bela diri, selamatkan aku. Chi Feng berteriak keras, berbalik untuk melihat ke arah Gunung Emas. Tetap di tanganmu. Cilingkong merasa sulit untuk tenang. Dia berteriak dengan ekspresi serius. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berhenti hanya karena kamu menyuruhku? Si Hao mencibir. Dia memberi ahli tingkat surgawi yang mencaci maki dan menindas semua orang belum lama ini pandangan yang penuh dengan penghinaan. Ada beberapa pembudidaya di dalam Istana Emas. Mereka semua dipaksa masuk, dan sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka merasa sangat gembira, merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran di dalam. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan ini secara lahiriah. Chi Feng mengatupkan giginya. Wajahnya seputih salju, sangat berbeda dari dirinya yang sebelumnya suka memerintah dan mendominasi. Seluruh tubuhnya bersinar, dan segera setelah itu, dia berubah menjadi bangau berbulu merah yang cemerlang. Cahaya warna-warni merah terbang kemana-mana, dan kabut cerah memenuhi udara. Itu berbalik dan berlari, melarikan diri langsung menuju pintu masuk lembah. Pembatasan di sisi ini telah lama dilanggar, jadi langsung meluncur ke langit. Si Hao mengambil busur besar. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia segera menambahkan panah dan menarik busur. Dengan suara siu, cahaya surgawi melesat di udara saat bulu ini terbang keluar. Di langit, tangisan burung bangau terdengar, disertai dengan hujan darah. Bangau berbulu merah-merah yang berapi-api terus berjuang, tetapi auranya menjadi semakin lemah. Sebuah panah menembus tubuhnya, memotong vitalitasnya. Bangau berbulu merah mendarat di tanah, menyemburkan asap dan debu. Darah mengalir keluar. Raksasa.
Chi Lingkong meraung. Matanya merah, dan sudut-sudutnya mulai terbelah. Dia memanggilnya keponakan bela dirinya, tetapi Chi Feng benar-benar keponakan keluarganya, tetapi dia terbunuh di tempat. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia akan bunuh diri dan kembali ke altar agar dia bisa kembali dan membunuh si Hao. Jangan marah begitu. Biarkan dia senang dengan dirinya sendiri sebentar. Ketika kita selesai memahami warisan tak tertandingi tempat ini, kita bisa kembali untuk melenyapkannya, saran 3 ahli lainnya. Pada kenyataannya, mereka juga mengepalkan gigi. Bagaimanapun, ini semua adalah ahli dari Scarlet Feathered Crane Rache, tetapi mereka semua musnah. Si Hao tidak menyesalinya sama sekali, memiliki hati nurani yang benar-benar bersih. Mereka semua dipaksa untuk keadaan ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas? Hanya saja, meninggalkan Origin Sky Secret Realm kemungkinan besar akan terbukti menjadi tugas yang merepotkan. Namun, dia memiliki 72 transformasi, yang memungkinkan dia untuk mengubah penampilannya. Mungkin dia bisa pergi dengan lancar. Ini benar-benar bukan hanya keberuntungan alami kecil, dia berkata, melihat kuali tulang di depannya. Itu terbuat dari tulang, dan warnanya ungu, serta lembut seperti batu giok. Kuali itu penuh dengan obat-obatan spiritual. Setiap tangkai usia obat cukup besar. Mereka semua adalah harta karun. Istana Iblis Api memetik beberapa lusin batang sendiri, dan kemudian mereka memaksa lebih banyak pembudidaya mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambil obat-obatan dari ladang yang dikelilingi oleh formasi yang rusak, mendapatkan beberapa lusin lagi. Sudah ada lebih dari 100 batang obat spiritual sekarang. Sekarang saya bisa menggunakan resep pil klan untuk memperbaiki obat dan memperkuat kultivasi saya lebih besar sekarang, kata si Hao pada dirinya sendiri. Dia akan merekonstruksi tubuhnya. Dao besar alam bawah kurang, hukum alamnya tidak lengkap. Meskipun dia sudah merekonstruksi dirinya sendiri setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dia masih ingin mereformasi beberapa alam kultivasi. Mungkin dia bisa menjadi lebih kuat. Dengan begitu banyak obat spiritual yang menumpuk di kuali sekarang, itu sudah cukup untuk memulai prosesnya. Satu-satunya hal adalah bahwa tempat ini tidak terlalu aman. 4 ahli besar terperangkap di sini, tetapi mereka mungkin kembali ke altar kapan saja dan membantai mereka kembali ke sini. Itu kemudian akan merepotkan. Si Hao berhenti dan mengambil bangau berbulu merah itu. Dia mulai menghilangkan bulunya, membersihkannya, dan menyiapkan makanan. Ini adalah bangau berbulu scarlet berdarah murni dengan karakteristik obat yang luar biasa. Ini benar-benar baik untuk tubuh. Saya kebetulan membutuhkan ini dalam resep pil. Lupakan saja, aku akan makan dulu. Si Hao berkata dengan lembut, memperhatikan situasi gunung emas saat mengerjakan makanan ini. Segera setelah itu, aroma tercium. Dia menyalakan api unggun dan mulai memanggang daging bangau. Itu keemasan dan bersinar, dagingnya berkilau dengan cahaya warna-warni. Itu akan membangkitkan makan seseorang dengan sekali pandang. Selain itu, kuali itu juga mengeluarkan aroma obat, merebus daging bangau. Selain itu, 2 batang obat spiritual melayang di dalamnya, menghasilkan sepanci sup bangau yang lesat. Di sisi lain, Chi Lingkong menyemburkan asap melalui 7 lubangnya, benar-benar ingin menamparnya sampai mati dalam satu serangan. Alisnya berdiri tegak, dan dia dengan keras mencaci maki. Dia benar-benar ingin melemparkan dirinya dan membunuh pemuda ini. Jangan hentikan aku. Aku akan kembali untuk membunuhnya. Kakak Lingkong, jangan seperti ini. 3 orang lainnya juga merasa sangat marah. Mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka memikirkan betapa besar nilai simbol kehidupan, berpikir bahwa melakukan ini tidak ada artinya, jadi mereka dengan paksa menghentikannya. Kamu juga mengerti kebencian dan tahu rasa sakit. Si Hao menatapnya. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, seorang kultivator hanya memetik sebatang obat spiritual, tetapi dia terbunuh di tempat. Tindakan Istana Iblis Api mendominasi, memaksa semua pembudidaya maju dan dengan santai membuat mereka menyerahkan hidup mereka, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang besar. Monster, kamu harus mulai berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku. Kalau tidak,
Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Chi Lingkong hampir gila. Si Hao tidak memperhatikannya dan malah mulai melahap daging. Sangat harum. Sayap bangau itu berwarna keemasan dan bersinar. Cahaya warna-warni mengalir. Saat digigit, dagingnya empuk dan berair, rasanya begitu enak hingga membuatnya mendesah takjub. Dia makan sampai seluruh mulutnya meneteskan minyak. Sayang sekali kakek tidak ada di sini, juga tidak ada anggur. Kalau tidak, itu akan lebih baik. Sup kuali itu berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan warna-warna cerah dan cerah. Itu sudah selesai. Si Hao minum seteguk, merasa seolah lidahnya hampir meleleh. Ini jelas merupakan sup berharga terbaik. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan desahan kepuasan yang keras. Pori-pori di seluruh tubuh si Hao terbuka, bergelombang dengan cahaya keberuntungan. Dia merasa sangat bebas dari kekhawatiran, seolah-olah rambut dan esensinya sedang dibersihkan. Dia mengeluarkan sedikit kotoran dari tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya berderak-derak seperti kacang yang digoreng. Benar-benar kelezatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Di dalam gunung, di dalam istana emas yang sangat besar. Chi Lingkong dan yang lainnya duduk di sana, tidak dapat mendengarkan suara Dao tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Mereka tidak bisa memahami Dao yang hebat. Ketika mereka mendengar desahan kepuasannya, mereka merasa seperti mereka akan meledak menjadi api karena marah. Bagaimana mereka seharusnya memahami ini? Mereka akan marah sampai mati sebagai gantinya. Si Hao makan dan minum sampai kenyang. Ketika dia membuka mulutnya, cahaya warna-warni merah akan melonjak keluar. Dia makan sedikit terlalu banyak. Untungnya, kultivasinya cukup dalam. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah berdarah dari semua lubang, dan darah esensi mereka akan terbakar. Dia berdiri dan menatap ke arah gunung emas kuno. Dia kemudian menatap pohon petir di puncak gunung. Ketika dia melihat dua daun berkilau di atasnya, dia memikirkan Dewa Willow. Apakah pohon kuno ini memiliki surat wasiat? Dia melihatnya lagi dan lagi. Dia merasa itu lebih seperti artefak magis dan bukan seperti makhluk yang kuat. Apakah itu terkait dengan petir? Dia merasakan gelombang keraguan. Jika itu masalahnya, itu benar-benar yang dia butuhkan. Namun, saat ini, dia juga sedikit terburu-buru. Lagi pula, dia masih terjebak di sini. Keempat ahli hebat itu mungkin menggunakan simbol kehidupan gigi binatang dan berbalik untuk membunuhnya. Dia menggosok tungku pil seukuran kepalan tangan ini, membelai dengan tangannya. Dia bersiap untuk menyerang gunung emas dan memaksa empat ahli besar ke dalam kesulitan. Empat ahli hebat istana emas semuanya merasa sangat marah sehingga mereka tidak dapat memahami Dao. Selain itu, mereka secara bertahap mengetahui bahwa suara surgawi ini cukup sementara dan tidak mudah ditangkap. Ada batasan yang masih perlu ditembus. Mereka melihat sesuatu yang aneh, merasa seperti istana emasnya memiliki lebih dari satu lantai dan memiliki rahasia lain. Mereka mulai melihat sekeliling. Kalian semua lebih baik mencariku dengan cermat. Jangan lewatkan satu sudut pun. Pakar Istana Iblis Api memerintahkan para pembudidaya itu untuk mencari-cari. Sementara itu, mereka sendiri sangat berhati-hati, berdiri di pintu masuk istana karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Semua pembudidaya mengatupkan gigi mereka dan mengutuk. Orang-orang ini terlalu penuh kebencian, merasa semakin seperti si Hao hidup nyaman dan tenteram. Baru saja, mereka benar-benar merasakan kepuasan yang luar biasa, tetapi sayangnya, mereka tidak bekerja sama dengannya sebelumnya dan melepaskan kesempatan itu. Sebuah balok batu disentuh, menyebabkan cahaya warna-warni melonjak. Suara Dao besar istana menjadi lebih memekakkan telinga. Ada beberapa situasi khusus. Cepat dan angkat balok batu itu. Kata Chi Lingkong. Dia merasa sangat mendesak, ingin mendapatkan perbendaharaan surgawi di sini lebih awal sehingga dia bisa meninggalkan tempat ini dan membunuh si Hao. Ketika balok batu diangkat, alur segera muncul di sini. Setelah memeriksanya, empat ahli besar memerintahkan seseorang untuk menekan dengan telapak tangan mereka dan menggunakan kekuatan suci mereka. Tempat ini berdering dengan suara yang memekakkan telinga. Cahaya simbol bergegas ke udara.
Kemudian, sebuah lorong terbentuk di kehampaan. Ada hamparan kekaburan di atas yang muncul bersamaan dengan larinya anak tangga. Ada lantai lain. Ada aula istana lain di atas istana yang sangat besar. Semua orang menjadi tercengang. Kelompok pembudidaya dipaksa untuk naik lebih dulu. 4 ahli besar mengikuti di belakang mereka. Aula tingkat yang lebih tinggi sangat luas. Ada gambar dewa, binatang purba yang berbentuk seperti mastif, tetapi dengan beberapa bagian yang jelas berevolusi menjadi tubuh naga. Ini anjing petir. Lebih tepatnya, itu seharusnya mengalami kelahiran kembali dan berevolusi ke tingkat yang tak terbayangkan, menjadi Dragon Hound. Sebagian dari tubuh naga sejati benar-benar muncul di sana. 4 ahli besar terkejut. Di bawah patung dewa, ada sajadah, benda yang agak istimewa. Namun, di seluruh aula besar yang luas, tidak ada yang lain. Keempat orang ini sangat berhati-hati, memaksa orang lain untuk mengambil sajadah itu. Itu karena mereka melihat bahwa itu tidak biasa dengan simbol-simbol yang berputar-putar di sekitarnya. Begitu salah satu dari mereka mengambil tindakan, busur petir terbang keluar, meledakkannya, serta beberapa orang di sekitarnya menjadi abu. Itu sangat menakutkan. Ini adalah harta karun kuno, mungkin itu adalah sajadah yang digunakan oleh Lightning Dragon Hound untuk memahami Dao dan mengolahnya. Itu memiliki Dao di dalamnya, kata Cilingkong dengan cahaya keluar dari matanya. Kemudian, mereka memaksa beberapa pembudidaya maju untuk mengujinya. Pada akhirnya, beberapa orang lainnya meninggal dengan menyedihkan. Kita akan mempertaruhkan semuanya. Banyak orang jatuh putus asa. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Namun, keempat pembudidaya hebat ini tidak memaksa mereka untuk melakukan hal lain. Mereka memperhatikan beberapa petunjuk. Sajadah ini mungkin menjadi objek surgawi yang penting. Mengontrolnya mungkin sama dengan menggenggam seluruh istana emas yang sangat besar ini. Keempat individu saling melirik, setuju diam-diam. Mereka kemudian duduk perlahan untuk menyempurnakan sajadah ini. Pada awalnya, semuanya masih berjalan lancar. Keempat ahli itu penuh dengan pengalaman, membuat kemajuan yang mantap saat mereka mengendalikan sajadah ini sedikit demi sedikit. Namun, pada saat terakhir, harta karun ini melepaskan bola cahaya yang menyala-nyala, meledakkan mereka semua terbang. Apa? Keempat individu itu terkejut, merasa bahwa ada kemauan kuat yang samar-samar muncul. Itu membuat mereka ketakutan. Sementara itu, suara gunung runtuh terdengar di udara. Ekspresi 4 ahli hebat berubah. Mereka semua bergegas menuju lantai pertama. Si Hao berdiri di lembah, baru saja akan mengambil tindakan. Dia memperhatikan bahwa 4 simbol bergegas ke langit, dan kemudian gunung itu mulai runtuh. Formasi besar mulai pecah. Setelah ini, gunung emas kuno itu terbelah, dan pohon petir juga akan mencabut dirinya sendiri dari bumi. Tidak baik. Si Hao terkejut. Pembatasan lembah itu hancur dengan sendirinya. Kemudian, pohon kuno hitam yang hangus itu menumpahkan kilat. Itu sangat menakutkan karena meretas ke bawah. Di dalam istana emas yang sangat besar, ekspresi keempat ahli besar itu berubah. Petir itu menyerang mereka seolah-olah itu memberikan hukuman. Lari, cepat keluar. Batasan di luar menghilang. Ini adalah kesempatan besar. 4 ahli bersorak. Kemudian, Cilingkong bahkan lebih langsung menatap si Hao, mengungkapkan senyum sinis, membantai ke depan. Apa yang tidak terduga adalah bahwa sambaran petir yang dilepaskan pohon petir sangat tebal, berubah menjadi hujan dewa saat mendatangkan malapetaka, mengunci mereka. Itu segera menenggelamkan tempat ini. Apa? Ekspresi keempat ahli hebat itu berubah, merasakan hawa dingin dari kepala hingga kaki mereka. Mereka menyentuh sajadah yang seharusnya tidak mereka miliki, membawa bencana besar. Mereka segera melilit oleh petir di udara, tidak dapat melarikan diri. Si Hao merasakan keinginan yang besar, sampai-sampai dia mulai ngiler. Jika pohon petir ini adalah artefak magis, maka itu terlalu kuat. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi harta karun tertinggi yang bisa melenyapkan semua musuh. Dia tidak merasa takut, dia juga tidak melarikan diri.
Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Tungku Pil. Artefak magis ini sangat misterius. Itu mandi di sungai surgawi selama bertahun-tahun tanpa akhir, jadi sudah lama diliputi dengan jejak aura Dao abadi. Dia mencoba berkomunikasi dengan pohon petir itu, untuk melihat apakah pohon itu akan merespons. Akibatnya, itu benar-benar berguna. Pancaran kilat itu mengungkapkan jejak fluktuasi. Cahaya warna-warni berkedip-kedip. Namun, ini juga memungkinkan 4 ahli hebat untuk berpegangan pada sedotan terakhir kehidupan. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk keluar dengan panik, bergegas di sepanjang gelombang aura ini untuk menyerang. Pada saat ini, Si Hao ngeri. Setelah koneksi berhasil, Si Hao merasa itu sangat berbahaya. Dengan suara hong, seberkas petir yang lebih tebal menebas, turun seperti sungai. 4 ahli besar berteriak sedih. Anak muda, kamu menipu kami. Sejujurnya, Si Hao jelas tidak memiliki niat seperti ini. Itu terjadi begitu saja. Hampir pada saat yang sama, seluruh tubuh keempat orang itu mengeluarkan asap hijau, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Lingkong, kami akan melindungimu dan mengirimmu ke sana. Bunuh dia. Di antara mereka, 1 orang sudah hampir mati. Dia sangat membenci Si Hao. Dia tidak lagi melindungi tubuhnya sendiri dan malah mengaktifkan simbol untuk melindungi Chi Lingkong, memungkinkan dia untuk membunuh Si Hao. Ketika 2 lainnya melihat ini, mereka juga membuat keputusan yang sama. Bagaimanapun, mereka akan mati, jadi lebih baik membiarkan Chi Lingkong mencobanya. 3 orang di antara mereka diretas terbang. Mereka awalnya seharusnya berubah menjadi abu, tetapi pada akhirnya, mereka dikelilingi oleh simbol dan diangkut ke altar. Chi Lingkong keluar, setengah tubuhnya hangus hitam, hampir terpanggang. Ada bau daging terbakar. Namun, dia belum mati. Sejujurnya, aku benar-benar tidak berencana melawan kalian. Si Hao memiliki penampilan yang sangat tulus. Kamu bisa pergi dan mati untukku. Chi Lingkong berteriak keras. Pemuda ini masih berani mengatakan, sejujurnya. Dia hampir meledak karena marah. Si Hao tidak bergerak, hanya mendukung Tungku Pil dan membuka tutupnya. Apa yang sedang terjadi? Chi Lingkong terkejut. Dia sudah terluka parah. Meskipun dia masih bisa mengambil tindakan, kecepatan reaksinya sedikit lebih lambat. Ketika Tungku Pil dibuka, pancaran petir melonjak keluar dan energi Dao abadi merasuki udara. Seolah-olah Si Hao sedang memegang sarang lebah. Kayu penerangan tiba-tiba meletus, meretas bentangan besar petir. Apakah aku bahkan berubah menjadi target? Si Hao gemetar dalam hati, menggunakan tutup Tungku Pil untuk menutupi kepalanya dan dengan cepat melarikan diri. Dia tidak berani mencoba dan berurusan dengan Chi Lingkong lagi. Ah! Jelas bahwa Chi Lingkong adalah target besar, karena dia telah mencoba untuk mendapatkan sajadah sebelumnya. Pada saat ini, pancaran petir melonjak intens, dan sejumlah besar melonjak ke arahnya. Dia terus-menerus berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya hangus hitam karena petir, menghancurkan dagingnya. Bahkan tulangnya hangus hitam. Si Hao juga diretas hingga rambut panjangnya berdiri. Untungnya, kecepatannya cukup cepat, jadi dia tidak mengalami serangan serius. Dia menyingkirkan Tungku Pil dan berbalik. Dia langsung tertawa. Kawan tua, kamu terlalu mengecewakan. Aku masih ingin bertarung sengit melawanmu. Bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda diledakkan seperti ini? Dia terbang kembali. Seluruh wajah Chi Lingkong hitam hangus, dan tubuhnya berkedut. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Kekuatan hidupnya hampir habis, tapi dia belum mati. Itulah mengapa, simbol kehidupan, tidak aktif. Kecil, tunggu saja. Aku akan kembali untuk membunuhmu. Chi Lingkong sangat kesal. Tatapannya berkhianat. Kalau begitu biarkan aku membunuhmu 1 kali dulu. Lain kali, aku akan membunuh tubuh aslimu, kata Si Hao. Dia mengambil batu seukuran batu giling dari tanah dan menghancurkannya ke arah tubuhnya. Kamu, Chi Lingkong sangat marah. Orang ini mengambil batu yang pecah, dan setelah memasukkannya dengan kekuatan suci, dia akan memukul kepalanya sampai terbelah seperti labu, memukulnya sampai kepalanya pecah dan berlumuran darah.
Pemuda ini berusaha mempermalukannya. Dia adalah seorang ahli yang tinggi dan perkasa dengan nyala api surgawinya, namun dia dipukuli seperti dalam pertarungan jalanan, kepalanya terbelah seperti labu. Kepalanya sangat sakit. Tunggu saja. Dia mengatupkan giginya dan bunuh diri. Namun, Si Hao bahkan lebih cepat. Sebuah kaki melangkah turun, menginjak-injak wajahnya hingga rusak. Kemudian, dia mulai dengan gila-gilaan melangkah ke bawah, menghentikannya dari mengakhiri hidupnya sendiri. Qi Lingkong terlalu cemberut. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah, hampir meledak sendiri. Si Hao cukup tegas, telapak tangannya turun untuk melepas kepalanya. Kemudian, dia menendang tubuh itu ke dalam petir, dan dengan suara Qi, itu berubah menjadi arang hangus. Simbol kehidupan gigi binatang itu cukup ajaib. Ini adalah benda suci dari Origin Sky Secret Realm. Itu merekonstruksi tubuh sejati Qi Lingkong, dan kemudian hujan cahaya menyelimuti dirinya, segera membawanya pergi. Sebelum Qi Lingkong pergi, dia penuh dendam dan ingin menjadi liar. Pada saat yang sama, dia terkejut menemukan bahwa gunung emas itu runtuh. Akar pohon petir membungkus diri di sekitar istana besar dan menariknya ke atas. Semua pancaran dan batasan kilat menghilang. Apakah mereka hanya menyia-nyiakan semua upaya itu agar orang lain bisa mendapat manfaat? Dia meraung keluar, sangat marah sehingga tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia terlalu tidak mau. Namun, dia hanya bisa menghilang dari tempat ini. Di pintu masuk alam rahasia, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, karena 3 dari 4 ahli hebat dari Istana Iblis Api meninggal di dalam pada saat yang bersamaan. Mereka juga dikirim kembali, menimbulkan keributan besar. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka juga dibunuh oleh Raja Iblis Muda? Surga. Jika itu benar-benar terjadi, makhluk tertinggi muda yang menakutkan lainnya sedang bangkit, yang tidak kalah dengan talenta luar biasa yang namanya mengguncang provinsi mereka. Istana Iblis Api benar-benar ada untuk itu sekarang. Penatua senior yang melindungi gerbang ke alam rahasia hampir pingsan di tempat. Kali ini, semuanya benar-benar di luar kendali. Dia sangat menyesal sehingga dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. 3 ahli yang kembali lebih dulu memiliki wajah pucat. Mereka benar-benar mati begitu cepat dan dibawa kembali oleh simbol kehidupan. Mereka belum pernah benar-benar dikalahkan sebelumnya. Tepat pada saat itu, ada kilatan cahaya lain di altar. Qi Lingkong muncul. Semua orang gempar. Ini berarti bahwa orang-orang Istana Iblis Api semuanya musnah tanpa satu orang pun lolos. Lingkong, kenapa kamu akhirnya kembali? Bagaimana dengan monster jahat itu? Apakah kamu membunuhnya? Salah satu dari 3 ahli hebat bertanya, suaranya terdengar sangat mendesak. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi ketakutan. Tebakan mereka menjadi kenyataan. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Para ahli tertinggi yang terbunuh dan dibawa kembali lebih awal dari Istana Iblis Api bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Pakar tertinggi wanita itu berkata dengan suara gemetar, Raja Iblis itu bahkan membunuh beberapa paman bela diri. Orang-orang Istana Iblis Api menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk berbicara secara acak dan bertanya tanpa berpikir. Hari ini, mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Jenis keberhasilan militer dari pemuda itu adalah aib besar untuk jenis sekte besar ini. Qi Lingkong meraung keluar, kepalanya yang berambut merah menyala berhamburan keluar. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Ada pembudidaya di mana-mana di luar pintu masuk alam rahasia. Mereka memenuhi tempat ini. Berita dengan cepat menyebar di antara orang banyak. Seorang Raja Iblis Muda bangkit, mengguncang ke segala arah. Siapa dia? Mengapa tidak ada petunjuk tentang keberadaannya sebelumnya? Apa yang kalian lakukan? Mungkinkah dia, Huang, yang meninggalkan namanya di monumen surgawi penguasa iblis? Pemuda misterius yang menekan semua 10 provinsi dengan kekuatannya. Seseorang berkata dengan lembut. Akibatnya, ini segera menciptakan gangguan yang cukup besar. Banyak orang mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan.
Pewaris Istana Abadi dikenal sebagai gunung besar yang tidak dapat diatasi, dan Qin Hao memiliki 2 tulang abadi yang tak tertandingi. Ada juga bakat luar biasa lainnya. Jika Raja Iblis muda ini bertemu dengan mereka, percikan mempesona seperti apa yang akan tercipta. Bahkan beberapa master sekte terkejut. Mereka mulai memperhatikan masalah ini. Sementara itu, Si Ziling dan istrinya sama-sama mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Hao berada di dalam. Jika mereka bertemu dengan Raja Iblis yang luar biasa ini, apakah dia akan menjadi lawannya? Sementara itu, mereka tidak bisa tidak memikirkan putra sulung mereka juga, merasa sedikit sedih. Jika dia masih hidup dan tubuh aslinya datang ke sini, keberhasilan pertempuran seperti apa yang akan dia miliki? Film pun berakhir.